Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode 27 bersama saya Arga dari Creative Trader. Dalam podcast kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal penting yang akan harus kita waspadai dalam seminggu ke depan. Ada pemilu di US yang akan diadakan hari Selasa atau hari Rabu di Indonesia. Juga kejadian-kejadian menarik yang terjadi sepanjang libur ini selama long weekend, karena kita tahu minggu ini hanya 2 hari perdagangan. Sementara bursa-bursa dunia terkoreksi cukup signifikan sepanjang minggu kemarin. Juga hal-hal lain yang layak kita perhatikan, juga negara-negara yang ada dalam kondisi lockdown dan lain-lain. Oke, kurang lebih itu yang kita bahas. Mari kita mulai. Oke, langsung aja. Ini seperti kita bahas, terlepas dari IHSG yang libur dari hari Rabu sampai hari Jumat ini, kondisi bursa dunia terutama Dow Jones terkoreksi cukup besar. Sepanjang seminggu terakhir, minggu lalu Dow Jones terkoreksi sampai 4,28%. Ini salah satu koreksi mingguan terbesarnya, juga ini koreksi udah 2 minggu Dow Jones mengalami koreksi. Nah, koreksi ini bersamaan dengan keluarnya laporan GDP kuartal ketiga, di mana GDP Amerika itu naik 33%. Ini rekor terbesarnya, tentunya ini sudah bisa diprediksi karena memang ya kuartal 2 memang sangat parah. Lockdown di mana-mana, ekonomi kacau, dan kuartal ketiga ini mulai ada pemicu, mulai dibuka dan musim panas juga dan ekonomi mulai tumbuh. Tapi tentunya kita tahu itu semua hanya relevan buat para komentator saham untuk menghubung-hubungkan dengan ekonomi, di mana ketika laporan GDP keluar pun Dow Jones hanya naik 0,2%. Jadi penguatannya sangat terbatas, dan otomatis ketika GDP keluar datanya bagus tapi Dow Jones nggak naik, mulai dikaitkan dengan hal-hal lain. Karena itulah tugas komentator saham. Seperti itu dikaitkan dengan hal-hal lain. Dan menarik juga ada ini report minggu ini juga keluar, Business Week menjelaskan dengan sangat jelas, in this time it's important to remember stock market is not the economy. Ini yang sudah berbulan-bulan kami bahas, dan Business Time pun sudah menekankan lagi karena bandar mah bebas. Jadi sekarang memang sudah tidak berhubungan, sudah tidak ada hubungannya, karena berhubungan atau enggak itu bandar yang mutusin. Dan di masa COVID ini sudah dijelaskan, sepanjang COVID ini sudah nggak berhubungan. Dan menarik banget menurut saya, ini headline yang sangat menarik, karena biasanya media itu memang diajar untuk menghubung-hubungkan. Terlepas nggak ada hubungannya ya bisa kan dihubung-hubungkan. Kayak gitu. Dihubungkan dengan ekonomi, kekhawatiran COVID, dan lain-lain. Kalau Dow Jones minggu ini menguat, bilang ini karena ekonomi yang tumbuh. Karena melemah gitu, dibilang karena kekhawatiran second wave global yang kedua dan lain-lain. Cuman di sini sudah menjelaskan, sudah ditekankan lagi, terutama bagi rekan-rekan yang masih berpikir dengan mindset lama di mana bandar menghubung-hubungkan stock market dengan ekonomi. Business Week menjelaskan, in this time is important to remember stock market is not the economy. Artinya nggak usah pikirin ekonomi lagi. Selama belum ada vaksin, nggak usah pikirin ekonomi lagi. Mau runtuh, mau bagus, nggak peduli. Bandar udah nggak peduli. Kalau bandar nggak peduli, nggak ada gunanya kita peduli. Karena kita nggak bisa menggerakkan harga. Kita bisa nyinyir kenapa dinaikin terus padahal ekonomi runtuh. Kita bisa nyinyir berbulan-bulan. Selama COVID ini, harga tetap naik. Karena bukan kita yang mutusin harga bergerak. Bandar, dan sejak dijelaskan juga sejak 23 Maret lalu memang sudah diputus hubungannya. Hal lain yang juga menarik untuk diperhatikan, minggu ini adalah second wave, karena second wave dari COVID-19 ini daily new case-nya sudah bertumbuh mencetak rekor lagi setelah cukup lama stabil, pelan-pelan meningkat, dan meningkat secara luar biasa di beberapa hari terakhir.
Ada beberapa pembelajaran yang bisa kita ambil dari second wave ini. Second wave ini pertama adalah Pertama, jelas ternyata suhu satu negara itu sangat mempengaruhi penyebaran COVID-19. Negaranya sama, social distancingnya sama, teknologinya sama, tesnya sama, cuman bisa tiba-tiba tumbuh ketika di dunia barat mulai musim dingin lagi. Itu sebabnya Indonesia masih cenderung kecil karena memang suhu itu terbukti sangat mempengaruhi. Negara panas seperti Indonesia, puji Tuhannya, nggak terlalu terimpact besar sama seperti negara di Eropa. Meskipun kita tahu social distancing di Indonesia ya ngaco banget gitu. Beberapa waktu lalu saya kirim video di Bandung ini ke keluarga saya di Amerika dan di Inggris dan mereka geleng-geleng kok bisa kayak gitu di zaman COVID. Tapi itulah Bandung. Kayak gitu. Jadi itu hal lain, tapi tentunya ini di Amerika contohnya udah naik, turun selama musim panas dan menjelang dingin udah cetak rekor lagi. Dan di beberapa negara, Prancis udah lockdown, Jerman udah lockdown, dan terakhir Inggris pun mengumumkan untuk 1 bulan mengalami lockdown. Lockdown ini, kalau kita belajar di lockdown sebelumnya, itu berdampak positif buat bursa saham. Karena lockdown itu mematikan ekonomi, atau yang membuat ekonomi mati suri, yang membuat orang bingung, dan akhirnya dana trading ke saham. Karena bursa saham nggak ada hubungannya sama ekonomi. Cuma kalau menurut saya, lockdown kali ini efeknya nggak akan sebesar yang sama dengan lockdown sebelumnya. Karena pertama, mungkin banyak orang sudah mulai ini, yang udah pengen trading, sudah mulai trading sejak lama. Kayak gitu, sudah melihat hasilnya, mungkin ada yang puas, ada yang enggak. Kayak gitu. Dan di sisi lain, ini sudah juga berdekatan dengan hasil-hasil vaksin COVID-19 yang rencananya November-Desember ini beberapa sudah mengumumkan hasil fase ketiganya. Mungkin ada yang diumumkan akan ketok palu sudah berhasil di bulan ini, mudah-mudahan bisa keluar, dan di tengah lockdown itu keluar, itu bisa jadi sentimen yang bisa merubah ekonomi. Kalau udah ada timeline-nya, seperti saya bahas di gathering di awal bulan Oktober, kalau udah ada timeline-nya, strateginya bisa mulai dibuat. Karena sekarang kan susah buat strategi, nggak tahu kapan ekonomi bisa pulih lagi. Kalau saya buat kafe, kapan kafe saya kira-kira bisa penuh? Kalau dibilang 5 bulan lagi, oke. Kalau 5 bulan lagi, mungkin bulan depan saya mulai renov. Kalau ada timeline-nya. Nggak harus penuh bulan depan, cuman ada timeline. Atau 3 bulan lagi, dan kayak gitu. Dan menurut estimasi juga dibahas di podcast-podcast sebelumnya, vaksin COVID itu untuk Amerika targetnya 3 bulan udah beranjak normal. Sebulan ini mungkin lockdown, mudah-mudahan beberapa vaksin frontliner kayak Sinovac, AstraZeneca, atau Pfizer, salah satunya at least berhasil, dan itu akan jadi harapan baru buat ekonomi, buat kehidupan sosial, mungkin bisa jadi efek negatif buat bursa saham. Tapi itu kekhawatiran nanti. Sekarang lockdown dan kita tahu kita nggak usah khawatir dengan lockdown karena nggak ada dampak negatifnya buat bursa saham yang udah diputus dari ekonomi. Seperti itu. Mungkin ada dampak positif, which is menurut saya kecil, tapi dampak negatifnya tentunya nggak ada. Karena nggak ada urusan lagi sama ekonomi. Hal yang menarik untuk diperhatikan minggu ini adalah US election. US election yang akan diadakan nanti. Akan diadakan tanggal 3 November nanti. Menurut saya ini di gathering awal bulan Oktober yang gathering market outlook, saya mengatakan kalau ada satu periode yang perlu diamati, yang berpotensi atau memiliki bahaya market akan jatuh secara signifikan adalah pemilu Amerika Serikat. Karena seperti saya jelaskan di podcast sebelumnya, di mana bandar bisa membuat pesta, di BRIS bisa membuat pesta. Jadi bandar itu berhak membuat pesta atau kepanikan. Terlepas apa yang terjadi. Dan kalau bandar mau menciptakan kepanikan, di kuartal keempat ini saya jelaskan awal Oktober di Market Outlook, di awal Oktober, di kuartal keempat ini,
Pemilu inilah yang bisa dijadikan kepanikan. Kepanikan itu apa artinya? Salah satu kandidat menang, tiba-tiba market dihancurin. Siapa yang menang nggak peduli. Tapi kalau misalnya Biden menang, tiba-tiba market crash, kita jadi takut. Retail yang nggak ngerti apa-apa jadi takut. Jangan-jangan kacau nih ekonomi. Hancur nih bursa. Udah mana lockdown. Belum vaksin belum ditemukan. Tiba-tiba Biden terpilih. Kacau. Langsung pemberitaan akan negatif semua. Karena kerusuhan yang diciptakan pasca terpilihnya Joe Biden. Terus gimana kalau Trump yang menang? Ya sama aja. Kerusuhan yang diciptakan bandar pasca terpilih ulangnya Donald Trump. Setelah ini, menurut saya, kalau ini nggak dijadikan market crash, nggak harus anyway, cuma nanti udah akan dekat-dekat ke window dressing. Kedepannya akan dekat-dekat ke pengumuman vaksin. Ke pengumuman vaksin, window dressing, dan hal-hal lainnya yang akan memberikan dampak besar. Window dressing adalah satu momentum yang menurut saya selalu positif setiap tahun apapun kondisinya. Tapi positif mulai dari mana kita nggak tahu sekarang. Tapi di bulan Desember saya nggak percaya banyak hal-hal yang selalu bisa berdampak positif buat market, kinerja keuangan, ekonomi menurut saya tergantung bandar. Cuma window dressing kan ada penjelasannya secara bandarmologi. Nanti di podcast menjelang Desember nanti saya bisa jelaskan. Cuma menurut saya itu akan jadi efek positif. Belum lagi vaksin ke depan. Vaksin bisa memberikan efek negatif buat bursa saham secara struktural, secara aliran dana masuk. Yang membuat orang ngeluarin uangnya dari bursa saham itu juga udah dijelaskan bulan Oktober. Tapi itu bukan bukan momentum yang ideal untuk dijadikan kerusuhan. Kekacauan, kepanikan. Karena vaksin ditemukan, market jatuh, nanti malah nggak panik. Lebih mungkin market dinaikin di atas bandarnya jualan. Setelah ada vaksin, pelan-pelan dia guyur, baru nanti di awal tahun depan misalnya, baru marketnya dijatuhin. Menurut saya itu yang saya jelaskan di gathering bulan Oktober. Karena menurut saya, terlepas dari sentimen positif yang sebentar, efeknya kan masih lama. Kalau bandar takut dana keluar setelah vaksin ditemukan dan keluarnya pelan-pelan, kita tahu keluarnya nggak mungkin seluruh retail hari ini ketok palu vaksin ditemukan seluruh retail jualan ngeluarin uangnya di bursa saham, nggak mungkin kayak gitu. Nggak, menurut saya itu nggak mungkin terjadi, nggak mungkin bersamaan, tapi bandar bisa pelan-pelan keluar. Jadi menurut saya 3 November ini itu atau 4 November di Indonesia, hari Rabu ini yang krusial. Saya pribadi karena ini libur panjang dan saya sibuk sepanjang minggu lalu, saya udah ngeluarin mayoritas saham-saham saya udah pegang cash. Dan kalau ngelihat ini hari Rabu, mungkin saya akan hanya trading jangka pendek aja Senin, Selasa, Rabu. Kalau gitu, kalau ada yang menarik gitu juga Senin, Selasa, Rabu, saya hanya trading jangka pendek aja. Kalau Rabu aman, Dow Jones-nya aman, nggak ada kepanikan tiba-tiba, nggak ada kepanikan yang diciptakan, baru baru saya mikir untuk atur strategi lagi menjelang menyambut window dressing, menyambut akhir tahun atau ada mungkin sentimen positif keluarnya vaksin. Cuman strategi saya at least untuk 3 hari ke depan atau 4 hari ke depan lah, minggu inilah, karena ada pemilu Amerika, karena saya takut ini dijadikan lahan kepanikan, dibuat market crash seperti itu. Dan bursa Amerika sendiri udah cenderung turun. Kandidat mana yang menang menurut saya? Yang pasti kalau Anda udah trading 4 tahun lalu ketika pemilu Amerika dan Donald Trump dan Hillary Clinton, yang dijago-jagokan Hillary Clinton, yang dibilang bagus buat ekonomi Hillary Clinton, tapi Trump yang menang. Hasilnya apa? Dow Futures jatuh, market Asia jatuh, Dow Futures-nya jatuh, market Asia-nya jatuh ketika Donald Trump dikatakan menang pemilu di Amerika Serikat 4 tahun lalu. Seakan-akan mau kiamat, tapi itu cuma kepanikan sehari. Setelah itu, indeks Amerika terbang nggak kira-kira di bawah kepemimpinan Donald Trump.
Jadi nggak usah pusing-pusing, nggak usah dengerin komentator saham. Kalau Anda bukan komentator saham ya. Kalau Anda komentator saham butuh kan jadi referensi. Kira-kira tuh komentator argumennya gimana bisa diikutin. Kalau Anda trading, investor, nggak usah pusing-pusing mikir ini urusan Amerika. Adik saya yang tinggal di Amerika aja nggak sepusing itu, masa kita harus pusing ngurusin ini. Cuman Anda harus hati-hati karena momentum ini bisa dijadikan kerusuhan oleh bandar. Kerusuhan atau enggak kita nggak tahu. Cuman kalau ada potensi kerusuhan, kalau saya sih nggak datang ke tempat itu. Ya belum tentu rusuh sih, cuma ngapain? Ngapain kayak gitu. Kalau Anda mau ini mungkin dikerek naik 1-2 hari ya mungkin. Tapi menurut saya resiko dijadikan rusuh itu lebih besar daripada dikerek naik. Kalau dikerek naik 1-2 hari wong turun lagi kayak gitu. Kalau jadi saya nggak ngerasa butuh pegang saham banyak sebelum di hari Selasa sore. Sebelum pemilu di Amerika dimulai, saya nggak ngerasa butuh itu. Nanti Rabu, Kamis bisa pikirin lagi. Kayak gitu. Karena goal saya adalah mewaspadai ini. Mungkin karena ke depan ada banyak sentimen positif. Meskipun sentimen positifnya buat ekonomi, kan masih banyak orang percaya ekonomi ada hubungannya. Jadi itu bisa dimanfaatkan momentum bandar untuk memarkup. Bursa seperti dijelaskan, bursa ini juga sudah menguat, sudah melemah. Jadi kalau ada kejatuhan lagi bakal mulai panik nih orang-orang di Amerika, komentator saham di Amerika, media-media mulai akan memenuhi market dengan berita negatif dan itu waspada. Di Indonesia sendiri terlihat beberapa waktu terakhir asingnya cenderung diam aja, nggak ada pergerakan istimewa, dan kalau asingnya diam ya IHSG-nya pun diam. Karena kan supirnya diam gimana mobilnya jalan kan? Kayak gitu, asingnya cenderung diam, hanya distribusi sebentar, turun, pelan-pelan naik. Dan kalau kita lihat saham-saham, memang beberapa saham perbankan yang kinerja baru melaporkan penurunan laba tampak mulai dikumpulkan. Salah satu yang menarik adalah BBRI, BBCA itu masih profit taking pelan-pelan, coba BMRI juga mulai ada akumulasi. Nggak terlalu besar, nggak membuat saya cukup optimis untuk harus beli sebelum Pilpres Amerika. Cuma ya kondisinya ini. Tentunya outflow-nya masih dimotori oleh Telkom yang memang jadi saham favorit investor lokal. Investor lokal terus nampung, jadi asingnya pun terus panen di saham ini. Terus ya kesempatan lah, barang laku kan harusnya dijual. Barang laku dijual sebanyak mungkin dan asing pun terus jualan. Belum ada kondisi menarik kayak gitu. Jadi kurang lebih ya buat market kali ini itu aja sih buat podcast kali ini. Jadi kekhawatiran lockdown pun saya rasa udah nggak terlalu menakutkan atau sentimen positif yang disebabkan lockdown pun nggak besar. Hal terbesar yang perlu kita waspadai adalah Pilpres Amerika. Siapa yang menang, saya nggak terlalu peduli. Saya nggak terlalu peduli karena terlepas dari media mengatakan selalu menjelek-jelekan Donald Trump, keluarga saya di US, mereka senang-senang kok. Banyak kok yang senang sama Donald Trump di Amerika. Makanya dia menang. 4 tahun lalu. Sekarang katanya lebih banyak Biden yang menang. Jadi kalau Biden pun ya kita nggak tahu. Kita nggak tahu mana yang lebih baik, even mereka pun mungkin nggak tahu kayak gitu. Siapa yang lebih baik gitu, siapa kita yang di sini lebih baik. Jadi kita nggak usah terlalu pusing kayak gitu. Cuman ya kalau ada ini ada kekhawatiran ini bisa dibuat jadi awal market crash kedua sebelum pemulihan ekonomi karena vaksin ditemukan, ada baiknya kita berhati-hati terutama di awal-awal di hari Rabu nanti, di hari Selasa atau hari Kamis. Kalau nggak ada apa-apa atau malah menguat, ya kita bisa trading lagi normal. Di minggu-minggu selanjutnya mudah-mudahan vaksin bisa ditemukan. Seperti itu. Jadi saya rasa ini aja buat hari ini karena udah seminggu juga nggak ada saham yang sedang hot yang mau kita bahas saat ini. Jadi bagi rekan-rekan yang punya pertanyaan silahkan masukkan di kolom pertanyaan di bawah. Besok akan saya buat sesi tanya jawab buat podcast pertanyaan tentang Pilpres Amerika, tentang kondisi saat ini dan lain-lain. Silahkan Anda taruh di kolom komentar. Silahkan like kalau ada pertanyaan yang Anda suka supaya kami prioritaskan untuk dijawab. Jadi kurang lebih itu aja untuk kali ini. Silahkan bertanya supaya kita bisa belajar lebih dalam. Itu aja dari saya. Saya harap Anda bisa belajar something sedikit dari apa yang saya sharing hari ini.
Sehat selalu, sampai jumpa lain kesempatan.